selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini semuanya? Pasti semuanya masih sehat-sehat, masih pada semangat ikut ibadah kebaktian sekolah Minggu. Nah, ini tahunnya udah tahun 2021, udah bukan tahun 2020 lagi ya. Berarti semoga semuanya adik-adik di rumah sama papa semakin sehat-sehat. Terus kita tetap berdoa supaya semoga kita boleh segera berkumpul kembali ibadah di gereja sekolah minggu. Pasti semuanya pada kangen dong sama teman-temannya, apalagi sama guru-guru sekolah minggunya. Kakak-kakak, abang-abangnya juga kangen sama adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita mulai kebaktian, adik-adik semua di rumah udah disiapin nih Alkitabnya, siapin persembahannya. Terus jangan ada lagi yang masih tidur-tiduran atau sambil sarapan atau minum susu. Semuanya ambil sikap kalau mau kebaktian sekolah minggu, oke? Oke, sip. Nah, adik-adik Kayla mau nanya, hari ini hari apa? Hari Minggu. Kalau hari Minggu biasanya kita sebut dengan harinya Tuhan. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Semua sambil tepuk tangan di rumah ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagu tentang harinya Tuhan. Nah, kini kita mau nyanyi lagi. Jangan pada duduk dulu ya, masih berdiri semuanya. Kita mau nyanyi lagu tangan kita yang bekerja untuk hal-hal yang baik. Berarti tangannya bekerja untuk Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita ulang sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, karena kita tadi udah nyanyi lagu pujian. Nah, sekarang adik-adik boleh silakan duduk kembali. Kita mau angkat doa sebelum memulai kebaktian. Semuanya ambil sikap berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini. Kami semua anak-anak sekolah minggu boleh ikut kembali untuk kebaktian sekolah minggu di hari ini. Tuhan Yesus, kiranya sepanjang kebaktian ini Tuhan memberkati kami, memberikan Roh Kudus kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami bisa mengikuti kebaktian dengan baik Tuhan, agar juga nanti sepanjang kebaktian kami tidak mengganggu sesama saudara kami bisa mengikuti kebaktian dengan baik, sepenuh hati kami, dan kebaktian ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk mungkin ada teman-teman kami yang pada hari ini sedang sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka dengan obat yang mereka makan, dengan tangan dokter yang menangani
menemani mereka. Kiranya mereka boleh sembuh kembali Tuhan, dan boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu. Bapa, di atas segalanya, ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan, yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terpujilah Engkaulah Bapa, kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi, semuanya boleh bangkit berdiri. Kalau misalnya yang gak ada saudaranya di rumah, boleh sama mamanya atau sama papanya, boleh nih. Kita mau gerak-gerak sedikit. Lagunya ini yang roti mentega, tahu kan? Tahu yang ada celana sama baju yang pasang-pasangan. Nah, kalau ada yang berpasangan, misalnya ada yang bertiga, jadi dua udah ada pasangan, yang satu nggak ada, boleh nih diambil mama papanya. Kita mau angkat satu pujian, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega. Kita memasuki sesi ayat hafalan. Siapa yang udah pada hafal? Semuanya pasti Kayla yakin udah pada hafal nih semuanya. Oke, kita akan sama-sama mengucapkan ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 16. Kita ucapin ya. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, kita udah ngucapin ayat hafalannya minggu depan dan minggu-minggu seterusnya. Semoga adik-adik tetap bisa rajin menghafal ayat hafalannya, oke? Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu pujian lagi, kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manisi. Sambil digoyang ya badannya ya. Sa
kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, udah pada di bawah Alkitabnya? Udah di tangannya masing-masing? Iya, udah ya. Yang belum, boleh minta tolong diambilin Alkitabnya sama mamanya atau sama papanya, karena sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi harus disiapin Alkitabnya dan terutama hati dan pikirannya. Oke, kita mau angkat satu pujian lagi, baca kitab suci. Semuanya sambil bangkit berdiri ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Abang Gihon. Bagaimana kabarnya? Ya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena di tahun yang baru ini, di tahun 2021, kita masih memperoleh kesehatan. Walaupun belum bisa bertatap muka, tapi kita percaya semua akan sehat-sehat saja. Oke Dedek, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anak sekolah minggu Tuhan karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 24 sampai ayat 28. Abang bacakan sekali lagi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai 28. Abang bacakan sekali lagi. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Abang bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik mendengarkan dan mengikutinya di rumah. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos.
yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, abang mau bertanya. Di rumah, siapa di sini yang suka membantu? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, bantu mama, bantu papa, abang, dan kakak. Siapa? Siapa di sini yang sewaktu masih belajar di sekolah sering membantu teman-temannya, baik meminjamkan pensil, pulpen, penghapus, dan lain-lain? Ayo, tunjuk tangan. Oke, masih banyak ya adik-adik yang suka membantu, apalagi membantu teman-temannya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang saling membantu. Adik-adik, kalau kita baca tadi firman Tuhan, ada siapa aja ada tadi tokohnya? Ayo. Ada Apolos, ada Aquila, dan Priscilla. Nah, adik-adik, Apolos ini diceritakan adalah seseorang yang datang dari Alexandria. Dia hendak pergi ke Efesus untuk mengajar tentang firman Tuhan. Nah, ketika dia mengajar firman Tuhan, ternyata apa yang dia pelajari masih ada yang kurang. Firman Tuhan katakan bahwa Apolos hanya tahu tentang baptisan Yohanes. Nah, namun untung ada di situ yang bernama Aquila dan Priscilla. Mereka yang sudah diajari oleh Paulus tentang firman Tuhan juga memanggil Apolos ke rumahnya dan menjelaskan dengan teliti dan mengajari Apolos tentang firman Tuhan kembali. Jadi mereka membantu Apolos supaya semakin pintar lagi dalam mengajar firman Tuhan. Nah, bukan cuma hanya itu aja adik-adik. Ketika Apolos ini hendak pergi menyeberang ke Akaya, orang-orang di Efesus ini yang percaya kepada Tuhan membantu Apolos mengirimkan surat kepada saudara-saudaranya di Akaya supaya mereka juga menyambut Apolos. Dan ketika Apolos sampai ke Akaya, Apolos dengan semangat memberitakan firman Tuhan. Dan dia menjadi seseorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena dengan berani dia membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, adik-adik, dari firman yang kita baca tadi, bagaimana ya Aquila dan Priscilla dan orang-orang di Efesus membantu Apolos? Ayo, sebutkan. Yang pertama bagaimana? Ya, mengajar Apolos dengan teliti tentang firman Tuhan. Yang kedua, ya membantu Apolos mengirimkan surat kepada saudara-saudara di Akaya. Nah, adik-adik, melalui firman ini kita juga harus saling membantu seperti Aquila dan Priscilla. Kenapa kita harus saling membantu? Supaya orang-orang merasa sukacita ketika kita menolong mereka. Orang lain juga merasakan kasih Allah melalui kita. Karena apa adik-adik? Kita melakukan firman Tuhan, yaitu saling membantu. Nah, adik-adik yang tadi yang suka membantu harus tetap giat ya membantu teman-temannya. Jangan pernah memilih-milih orang untuk dibantu. Jangan pernah bosan membantu. Harus dengan senang hati, sukacita menolong siapapun.
Supaya apa adik-adik? Supaya mereka juga merasakan sukacita. Nah, siapa yang saling membantu dan suka membantu, Allah pasti senang melihat adik-adik. Karena apa? Adik-adik melakukan firman Tuhan. Karena siapa yang sayang kepada Allah, siapa yang cinta kepada Allah, pasti melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dihafal ya adik-adik. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Abang bacakan untuk kita. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami dengan senang hati, dengan sukacita, menolong orang lain, menolong papa, mama, abang dan kakak, dan teman-teman, kapanpun Tuhan. Ajari kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita udah dengerin firman yang dibawakan oleh kakak sekolah minggunya. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, tapi memang persembahannya seperti yang lalu-lalu belum bisa langsung kita kasih ke gereja. Jadi nanti boleh dititip persembahannya sama papanya biar nanti dikasih ke gereja. Jangan lupa persembahan dikasih pakai tangan kanan. Oke, kita mau sambil angkat satu pujian, judulnya Ku Beri Persembahan. Kita ulang sekali lagi ya. Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Kayla doakan kita semua tetap sehat-sehat, tetap semangat, dan terus memuji Tuhan. Jangan lupa ibadah sekolah minggu depan adik-adik harus tetap ikut ibadah. Oke, salam sehat semuanya, sampai jumpa